Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Perjanjian Kalijati. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu tentang Perjanjian Kalijati hingga ke akar-akarnya. Mulai dari latar belakang terjadinya Perjanjian Kalijati, isi perjanjian tersebut, dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Kalijati. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Perjanjian Kalijati merupakan hasil perundingan antara pihak Jepang dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Isi perundingan Kalijati mengawali sejarah berakhirnya era pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dan digantikan oleh pendudukan militer Jepang. Jepang terlibat dalam Perang Dunia II, khususnya di kawasan Asia Pasifik atau yang sering disebut sebagai Perang Asia Timur Raya. Perang Dunia II dimulai ketika Jerman yang dikuasai oleh Nazi atau Partai Nazi yang dipimpin langsung oleh Adolf Hitler menyerang Polandia pada 1 September 1939. Selanjutnya, tanggal 10 Mei 1940, Jerman menyerang Belanda yang membuat pemerintahannya goyah. Situasi terbaru ini membuka wacana terkait kedudukan Belanda di wilayah-wilayah kolonialnya, termasuk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1940, Jepang beraliansi dengan dua negara fasis di Eropa, yakni Jerman serta Italia, untuk menghadapi sekutu di medan Perang Dunia II. Jepang, Jerman, dan Italia membentuk blok poros, sedangkan blok sekutu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, Prancis, Belanda, dan beberapa negara lainnya. Jerman kemudian berhasil mengalahkan Prancis dan memberikan kesempatan kepada Jepang untuk membangun pangkalan militer di kawasan Indonesia atau Asia Tenggara. Situasi tersebut membuat Jepang mencium peluang untuk merebut wilayah Indonesia dari Belanda. Namun, Belanda menolak mentah-mentah kehadiran Jepang di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Tidak hanya itu, Belanda membekukan seluruh aset Jepang yang ada di Indonesia. Perlu kalian ketahui, pada 1938 hingga 1939, Jepang berhasil masuk ke Indonesia dengan misi ekonomi. Oleh karena itu, Jepang memiliki aset di Indonesia yang masih dalam cengkraman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jepang merespon dengan memperkuat pangkalan militer mereka di Asia Tenggara. Bahkan pada 7 Desember 1941, pasukan Dai Nippon atau biasa disebut sebagai pasukan udara angkatan laut Kekaisaran Jepang secara mendadak menyerang Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Hawaii. Menurut buku yang berjudul Serangan Jepang ke Hindia Belanda pada masa Perang Dunia II 2009 yang disusun oleh Himawan Sutanto dan kawan-kawan, gebrakan Dai Nippon ke Pearl Harbor segera diikuti gerak maju ke wilayah lain, termasuk Filipina, Myanmar, Hong Kong, Thailand, dan Semenanjung Malaya pada Desember 1941. Hindia Belanda tak luput turut terancam. Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachauer akhirnya menyatakan perang terhadap Jepang. Tulisan Muhammad Rizal Fadil dan Dyah Kumalasari bertajuk Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang dalam Jurnal Sejarah dan Budaya volume 13 nomor 2 tahun 2019 mengungkapkan pernyataan perang tersebut direspon oleh Jepang yang kemudian masuk ke wilayah Indonesia pada 12 Januari 1942 melalui Tarakan, Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Pasukan Hindia Belanda terpukul mundur. Kemudian pada tanggal 24 Januari tahun 1942, Balikpapan kembali jatuh ke tangan Jepang, menyusul Pontianak pada 29 Januari, Samarinda pada 3 Februari, dan Banjarmasin pada 10 Februari tahun 1942. Pada 14 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukan penerjun payung di kota Palembang dan berhasil menguasai kota itu hanya dalam 2 hari saja. Di Kalimantan dan Sumatera,
Jepang menguasai ladang minyak. Jepang kemudian mulai bergerak ke Jawa yang menjadi pusat kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten, Ratan Wetan di Jawa Barat, dan Kragen di Jawa Tengah. Pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil merebut Batavia dari Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, komandan, dan pasukannya yang terpukul mundur ke Lembang, Jawa Barat. Kalijati menjadi pintu masuk bagi Jepang, sebab di sana ada landasan udara. Dikutip dari National Geographic Indonesia, serangan terakhir Belanda berlangsung di Kalijati. Pada 6 Maret 1942, Panglima Angkatan Darat Belanda, Letnan Jenderal ter Porten, memerintahkan Komandan Pertahanan di Bandung, Mayor Jenderal J.J. Pesman, untuk tidak melakukan pertempuran di Bandung. Sebab di Bandung sudah dipadati penduduk sipil, baik wanita maupun anak-anak. Jika pertempuran terjadi, akan banyak korban sipil yang berjatuhan. Ter Porten ingin berunding. Sore hari tanggal 7 Maret 1942, Lembang jatuh ke tangan Jepang. Jepang berhasil memaksa pasukan Kenil di bawah komando Letnan Jenderal ter Porten melakukan gencatan senjata. Majen J.J. Pesman mengirim utusannya ke Lembang untuk melakukan perundingan. Kolonel Soji minta agar perundingan dapat dilakukan di Gedung Isola. Sekarang Gedung Isola dipakai sebagai Gedung Rektorat UPI Bandung. Kolonel Soji ini dari pihak Jepang. Sementara itu, Jenderal Imamura yang dihubungi Kolonel Soji memerintahkan agar mengadakan kontak dengan Gubernur Jenderal Tjarda van Starchower untuk mengadakan perundingan di Kalijati, Subang pada pagi hari tanggal 8 Maret 1942. Akan tetapi, Letjen ter Porten meminta Gubernur Jenderal Tjarda untuk menolak usulan itu. Mendengar penolakan itu, akhirnya Jenderal Imamura mengeluarkan ultimatum. Bila pada pagi hari 8 Maret 1942 pukul 10 tepat para petinggi Belanda belum juga berada di Kalijati, maka Bandung akan dibom sampai hancur. Sebagai bukti bahwa ancaman itu bukan sekedar gertakan saja, sejumlah besar pesawat pengebom Jepang disiagakan di pangkalan udara Kalijati. Melihat perkembangan yang semakin mengkhawatirkan, Jenderal ten Porten, pemimpin Angkatan Perang Hindia Belanda, dihadapkan pada situasi kritis. Akhirnya, pada 7 Maret 1942, Letnan Jenderal ter Porten dan Gubernur Tjarda mengutus Majen J.J. Pesman untuk menghubungi Komandan Tentara Jepang dalam upaya melakukan perundingan. Namun, utusan Belanda ini ditolak mentah-mentah oleh Panglima Imamura. Dia hanya mau berbicara dengan Panglima Tentara Belanda atau Gubernur Jenderal. Pertemuan yang semula direncanakan di Jalan Cagak Subang akhirnya berlangsung di rumah dinas seorang perwira staf sekolah penerbangan Hindia Belanda di Laut Kalijati. Rumah itu kini menjadi museum rumah sejarah yang lokasinya berada di Komplek Garuda E 25 Lanut Suryadharma, Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dikutip dari Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi 1908 hingga 1945 2001 karya Suhartono, pertemuan dilangsungkan di Kalijati pada 8 Maret 1942. Disepakati bahwa Angkatan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborg-Stachel. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborg-Stachel dan Letnan Jenderal Hendrik ter Porten yang merupakan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang. Hingga akhirnya, Dai Nippon mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang membuka peluang bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
tokoh yang terlibat dalam perjanjian Kalijati yakni Tjarda van Starkenborg Stachouwer sebagai gubernur Hindia Belanda dan Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang. Tokoh lain yang juga ikut terlibat yakni Letnan Jenderal Hendrik ter Barton sebagai panglima tentara Belanda untuk wilayah Indonesia. Nah, demikian penjelasan mengenai perjanjian Kalijati. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa menambah wawasan Anda. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Dan saya undur diri. Semoga kita bisa bertemu di video yang akan datang.